الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي من بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده، أما بعد. فيا عباد الله، أول كل شيء لا أنسى أن أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم تنزيله قديما ولم يزل قائلا عليما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، جماعة الجمعة مسجد المخلصين، hamba-hamba Allah yang mulia, semoga semua yang hadir dicatat sebagai ahli-ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tiada terukur mari sama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Rabb yang Maha Ghafur. Salawat salam tak lupa mari sama kita sanjungkan keharibaan penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaatul jum'ah rahimakumullah. Sesuai dengan tema khutbah Jum'ah kita hari ini, yaitu mengapa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Faqir untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama telah menggarisbawahi bahwa mandatori, tugas utama kita hidup di dunia ini ada dua. Yang pertama, kita diberikan mandat oleh Allah di dunia dengan status sebagai Abdullah atau hamba Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali semata-mata agar mereka beribadah kepadaku. Jadi mandatori pertama kita di dunia ini adalah melaksanakan fungsi penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk terhadap semua aturan-aturan Allah, baik dalam bentuk perintah untuk kita laksanakan ataupun dalam bentuk larangan untuk kita tinggalkan dengan dasar keikhlasan dan ketulusan. Itu pula yang sering kita sebut sebagai bentuk ibadah mahdhah, ibadah yang merupakan refleksi dari keimanan, wujud dari keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa
kita hidup di dunia ini juga menyandang mandat, status dan tugas utama sebagai Khalifatullahi fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi, yang memiliki pengertian bahwa manusia ada di muka bumi ini tidak hanya cukup beribadah kepada Allah, membangun relasi vertikal dirinya dengan Allah, tetapi juga mampu membangun relasi dengan bumi dan segala isinya yang merupakan ciptaan Allah. Biasanya para ulama sering membahasakan relasi itu dengan relasi ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdhah. Lalu apa cirinya kalau orang telah mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi? Yang pertama, dia punya sifat al-adl, selalu berbuat adil kepada siapapun makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Yang kedua, dia punya sifat asy-syafaqah, selalu menebarkan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah di muka bumi. Inilah dua sifat utama seseorang disebut khalifah di muka bumi. Seseorang menyandang predikat khalifah tidak harus dengan menyandang jabatan dan gelar di muka bumi ini, karena pada dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kita diciptakan Allah di muka bumi sebagai seorang pemimpin yang punya tanggung jawab. Kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian itu hakikatnya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua dari kalian pasti dimintai tanggung jawab atas yang kalian pimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Dalam lingkup yang lebih luas, kita memimpin rumah tangga kita. Dalam skup yang lebih luas lagi, mungkin kita memimpin lingkungan RT kita, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin jamaatul Jum'ah rahimakumullah, inilah dua dasar fundamental kita beribadah kepada Allah. Lalu ada satu pertanyaan besar yang sering menjadi permasalahan dalam hal ibadah kepada Allah dan perlu kita jelaskan dan fahami. Pertanyaan besar itu adalah, apakah seseorang itu masuk surga atau tidak masuk surga karena ibadahnya? Pertanyaan ini butuh jawaban yang jelas, sebab banyak di antara kita salah faham, menganggap bahwa kita nanti kalau masuk surga itu karena ibadah kita. Dan jawaban seperti itu adalah jawaban yang keliru. Ibadah itu mandatori pokok kita dari Allah, kewajiban kita sebagai hamba, kewajiban kita sebagai khalifah. Adapun kita nanti diberikan surga oleh Allah di akhirat bukan sebagai balasan ibadah kita, akan tetapi semata-mata karena fadl, rahmat, kemurahan dan anugerah dari Allah. Wa fil hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang masuk surga sebab amal ibadahnya. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasul, masuk surga bukan karena ibadahmu? Nabi jawab, wala ana, tidak juga termasuk saya. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali bahwa Allah memasukkan saya ke dalam surganya semata-mata karena rahmat dan anugerahnya. Maka harus difahami batasan yang jelas. Ibadah itu mandatori pokok kita dari Allah, surga itu bentuk kemurahan Allah. Ulama pernah menyampaikan riwayat yang populer dalam literatur kitab-kitab mereka.
Dulu ada seorang ahli ibadah yang hidup di dunia selama 80 tahun, hampir jarang sekali berbuat maksiat. Ketika akhirnya di akhirat Allah kemudian katakan kepada ahli ibadah itu, silahkan kau masuk ke dalam surgaku, tapi cukup 80 tahun saja. Sesudah itu silahkan kau pindah berimigrasi ke neraka. Orang itu protes, tidak terima. Ya Allah, kenapa hanya 80 tahun surga bagiku? Karena dulu ketika kau hidup 80 tahun beribadah kepadaku, kau selalu menganggap surga itu karena ibadahmu. Maka karena itu aku berikan surga kepadamu sesuai dengan anggapanmu, tapi cukup 80 tahun saja, sepanjang lamanya kau beribadah kepadaku di dunia. Orang itu kemudian menangis meminta ampun. Ya Allah, kalau begitu aku sudah keliru, selama ini menganggap surga itu aku dapatkan karena ibadahku. Aku lupa bahwa surga itu anugerahmu semata. Kata Allah, terlambat penyesalanmu. Kalau mau terlambat, mestinya dari dunia dulu kau fahami itu. Saudara-saudara, inilah jawaban dari satu pertanyaan besar yang sering membuat fondasi iman dan akidah kita melenceng, karena salah menganggap ibadah itu sebab kita masuk surga. Lalu kalau ibadah bukan bayaran untuk masuk surga, apa fungsinya kita beribadah? Lalu Nabi melanjutkan dalam hadisnya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian tetap harus beramal dan beribadah, meskipun surga bukan karena ibadah kalian. Tapi apa kata Nabi? Orang yang mau beramal itu insya Allah tanda kalau dia ahli surga. Karena Allah akan memudahkan seseorang yang sudah ditakdirkan menjadi ahli surga untuk beramal menjadi ahli surga. Surga tidak kita dapat karena ibadah kita, tapi jika kita istiqamah beribadah, kata Nabi, itu tandanya kau dimudahkan menjadi ahli surga oleh Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil man'uti bi sifatit tanzih wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saniyul khisal. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbi wa al. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha fa innakum alaihi tu'radun. واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. وقال تعالى عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل.